Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'am wa antum bi alfi khairin wa barakatin wa sihatin wa afiyah. Pertama-tama saya ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah bertepatan dengan 2024 yang jatuh pada hari Rabu. Alhamdulillah, Idul Fitri kita baik yang menggunakan metode hisab atau yang menggunakan metode ru'yah bisa bersamaan pada hari ini, dan nampaknya juga di seluruh dunia hampir semua mayoritas beridul fitri pada hari ini. Sebetulnya kalau kita mau lebih maju lagi, bukan sekedar hisab dan ru'yat, tapi memang ke depan harus kita punya yang namanya kalender hijriyah global. Jadi kita punya satu kalender, itu menggabungkan antara hisab dan ru'yat. Sebagaimana kalender Masehi itu punya kalender global. Tanggal 1 di ujung timur, itu tanggal 1 di ujung barat. Hanya perbedaannya pada perjalanan matahari. Jadi nggak ada perbedaan itu. Ya, dari sisi kalender Syamsiyah atau Masehi itu sudah menggunakan kalender global. Jadi nggak ada perbedaan. Ini 1 Januari, oh belum. Ini masih 31 Desember, itu nggak ada. Nah, kita mestinya umat Islam ke depan sebagai sebuah gagasan, dan ini sudah diteruskan, sudah diperjuangkan, sudah disuarakan di muktamar umat Islam di Turki, di Saudi, di Mesir, di mana-mana, itu sudah mulai kenceng gagasan untuk mewujudkan satu kalender hijriyah global. Sehingga kalau itu disepakati oleh umat Islam seluruh dunia, ya tidak ada lagi perbedaan antara hisab dengan ru'yat. Selesai sudah. Perbedaan hisab dan ru'yat itu akan melebur di dalam satu kalender hijriyah global. Itu hanya bedanya soal waktu saja. Kalau di sini sekarang jam 7, berarti di Saudi masih jam 3, tapi dia akan lebaran hari ini. Tuh. Di New Zealand berarti jam sekarang sudah mungkin jam 12, sudah sholat id tadi pagi. Ah, itu maksudnya. Tapi dia tidak akan beda, tidak akan selisih sampai 1 hari, 2 hari dan seterusnya. Ini juga untuk mengantisipasi adanya aliran-aliran yang nggak genah itu. Ya, ada yang telepon Gusti Allah dan lain sebagainya itu. Itu bagaimana teleponnya? Sebetulnya itu pendekatan irfani. Jadi memang ada pendekatan al-wusul ilallah. Tapi al-wusul ilallah itu nggak bisa sembarang dilakukan orang dan tanpa ilmu. Itulah pentingnya ma'rifat itu dengan ilmu. Orang yang mau ma'rifat kepada Allah ya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nanti jadinya apa bedanya dengan dukun itu? Ya, hakikat itu penting, tapi hakikat harus berdasarkan syariah. Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan Allah. Ibaratnya Rasul minta sesuatu, Jibril datang dikasih jawaban. Kurang apa usulnya Rasulullah? Tapi Rasulullah tetap pakem. Oh, penentuan Idul Fitri, Idul Adha itu menggunakan metode ru'yat, ya kan? Pakem. Oh, sholat nunggu matahari tergelincir kalau zuhur. Jadi Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling mungkin langsung tersambung kepada Allah. Itu saja tidak pernah melanggar pakem. Ini ada orang dari entah berantah mengaku wusul kepada Allah lalu keluar dari pakem. Jangan-jangan sholat duhur jam 9 sudah telepon pada Allah sekarang zuhur, nanti begitu nanti.
Atau kenapa nggak sekalian, saya sudah telepon Gusti Allah, sekarang buka, ayo, padahal masih asar. Nanti akan begitu. Menurut Gusti Allah, sekarang waktunya berbuka puasa, padahal belum maghrib. Ini pakem, jangan keluar dari pakem. Itulah ma'rifat, wusul, hakikat boleh, tapi harus dengan ilmu. Itulah pentingnya santri-santri belajar. Kalau nggak ilmu ya artinya sama dengan orang menebak-nebak saja, gitu. Bisa jadi saya sudah laparnya nggak ketahan. Saya sebagai pemimpin agama misalnya, karena saya laparnya udah nggak tahan-tahan, kemudian wah tak telepon Gusti Allah supaya bukanya sekarang saja. Nanti akan begitu, rusaklah agama ini. Nah ini yang nggak boleh ya. Ini respon kita terhadap situasi yang berkembang.